Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Sopo RW untuk melanjutkan kajian kita Aji bareng dengan Pak RW. Saudaraku semua, pada sesi kali ini kita ingin membahas surat Al-Ma'un, ya. Saya yakin Anda semua sudah hafal dengan surat ini. Pada kesempatan ini saya mengambil tema atau mengambil judul untuk kajian surat Al-Ma'un, yaitu tentang perusak dan atau perusak versus ya penegak adil, di mana ada poin yaitu pertahanan jaring sosial dan pembinaan iman secara pribadi. Saudaraku semua, mengapa saya mengambil tema itu? Mungkin kelihatannya kalau kita membaca surat Al-Ma'un tidak ada barangkali tema atau kalimat-kalimat yang menyatakan hal seperti itu. Namun saya melihatnya bahwa mungkin kita punya sudut pandang yang berbeda. Kalau selama ini kita membaca naskah mushaf Al-Quran secara tekstual, ya, artinya apa yang tertulis di dalam naskah-naskah itu, di dalam ayat-ayat itu, itulah yang kita baca, itulah yang mungkin kita pahami. Namun saya ingin meninjaunya dari sudut yang lain, yang mungkin tidak tertulis dari ayat itu, ya. Hadirin sekalian, mari kita mulai, kita ikuti kajian kita, dan tentu kita awali dengan sama-sama membaca surat yang ingin kita bahas. Ya, kita baca dulu suratnya, yaitu surat Al-Ma'un, 7 ayat, ya. Ayatnya pendek-pendek dan kita semua sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Saudaraku semua, seperti biasa kita bahas dulu tinjauan bahasanya, kemudian nanti baru kita dalami maknanya. Yang pertama atau ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. A itu adalah huruf untuk bertanya, ya, istifham. Kemudian ro'aita. Ro'aita itu adalah fi'il madi, ya, kata kerja telah, ro'a, ya. Kemudian taknya adalah fa'ilnya, ya, atau domirnya. Jadi di sini fi'il madi, domirnya anta. Jadi ro'aita. Kemudian sudah ada fi'il dan fa'il, yaitu fi'ilnya ro'a, fa'ilnya anta. Kemudian maf'ulnya adalah allazi. Allazi ini isim mausul, maka allazi itu perlu diikuti dengan jumlah silah untuk menerangkan kandungan atau isi dari isim mausul itu, yaitu isim mausulnya adalah yukadzibu biddin. Yukadzibu biddin itu dari kata kazzaba. Kazzaba yukadzibu. Itu fi'il mudhari, ya, kata kerja sedang, dan domirnya atau fa'ilnya adalah huwa. Huwa itu artinya dia, orang ketiga, ya. Kemudian biddin itu menjadi maf'ul dari yukadzibu.
bi itu huruf jar, ad-din menjadi majrur. Berikutnya fa zalika alladzi yadukul yatim. Fa zalika, fa-nya itu huruf ya, huruf artinya untuk menyambung kalimat sebelumnya. Jadi kalimat yang pertama tadi belum selesai, yaitu diuraikan atau disambung dengan kalimat berikutnya, yaitu pada ayat selanjutnya. Zalika ini isim isyarah ya, ini kata tunjuk ya. Kemudian di situ ada tertulis huwa ya. Huwanya tertulis tipis, tidak ditampakkan karena memang ini sisipan ya. Artinya di situ ada kata huwa secara include ya, termasuk di situ ada. Nah, fa zalika, zalikanya mubtada, huwanya khobar. Nah, huwanya juga dijelaskan oleh allazi. Jadi sebetulnya bisa langsung saja zalikanya mubtada, allazinya khobar ya. Nah, allazi ini juga adalah isim mausul seperti tadi, tapi di sini jumlah silahnya adalah yadukul yatim. Yadukul yatim itu juga fi'il mudhari dari kata da'a. Da'a yaduku. Domirnya huwa ya. Kemudian al-yatima itu maf'ulnya. Berikutnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wa-nya huruf athof ya, kata sambung dari ayat di atasnya. Kemudian la yahuddu, la-nya adalah huruf ini huruf nida ya. Ini huruf nafi ya, yang menyatakan tidak. Kemudian yahuddu itu adalah fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari domirnya huwa. Huwa ini sebagai fa'il ya, sebagai subjeknya. Kemudian jadi ada fa'ilnya atau subjeknya huwa, fi'ilnya adalah yahuddu, kemudian ala ta'amil miskin menjadi maf'ulnya. Ala itu huruf jar, to'ami itu menjadi majrur ya. Nah, to'amil miskin itu bentuknya idofah ya, atau mudhof dan mudhof ilaih. Berikutnya fa wailun lil musallin ya. Fa wailun lil musallin. Nah, di sini ada mubtada ya. Mubtada yaitu wailun. Kemudian khobarnya adalah lil musallin. Jadi bentuknya adalah mubtada dan khobar ya. Subjek dan predikat. Mubtadanya wailun, musallinnya lil musallinnya adalah khobar. Li-nya adalah huruf jar, musallinnya adalah majrur. Berikutnya lil musallin ini dijelaskan oleh alladzina. Kalau tadi alladzi itu isim mausul untuk domir huwa atau untuk yang jumlahnya tunggal mufrad ya. Kemudian kalau ini karena musallina itu jamak ya, maka isim mausulnya menjadi alladzina. Jadi alladzina itu menerangkan untuk kata musallina. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina ini isim mausul. Kemudian kalimat setelahnya itu adalah jumlah silah ya, kalimat yang menerangkan kepada alladzina, yaitu hum an sholatihim sahun. Ini jumlah silah, humnya adalah mubtada, an sholatihim di sini humnya mubtada, sahunnya khobar ya. Nah, sahun itu punya penjelasannya di depan ya.
yaitu an sholatihim. Berikutnya di sini tadi al-musallin tadi dijelaskan lagi oleh alladzina, yaitu oleh isim mausul, alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Jadi di sini ada dua kalimat ya, yaitu alladzina hum yuraun dan alladzina hum yamnaunal maun, gitu ya. Cuma di sini kalimatnya digabungkan saja jadi hum yuraun wa yamnaunal maun. Di dua kalimat digabungkan dengan kata sambung yaitu huwa ya, atau huruf atofnya. Alladzina itu isim mausul, hum yuraun wa yamnaunal maun adalah jumlah sila. Tapi jumlah silanya ada dua, yaitu hum yuraun dan yamnaunal maun. Humnya mubtada, khobarnya adalah yurauna. Kemudian khobar yang berikutnya itu karena dia atof ya, yamnaunal maun. Saudaraku semua, di sini yamnaunal maun itu khobarnya dalam bentuk jumlah. Jumlahnya adalah jumlah fi'liyah, yaitu fi'ilnya adalah yamnauna, kemudian fa'ilnya adalah maaf ya. Jadi ini fa'ilnya hum, kemudian al-maunahnya adalah maf'ul ya. Saudara semua, kalau kita mungkin sudah banyak memahami kaitannya dengan ayat atau surat Al-Maun ini ada kelompok pendusta agama, yaitu orang yang yadu'ul yatim wa yaqudu ala ta'amil miskin. Bisa juga dihubungkan dengan surat Al-Fajr ya, ayat 17-18, itu mungkin mereka mengaku sebagai orang yang termasuk bukan bukan yadu'ul yatim, tapi dibantah ini mereka itu kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin ya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu itu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Ini kaitan ayat yang ada di surat Al-Fajr ayat 17 dan 18. Saudara semua, tadi sudah kita bahas berkaitan dengan bahasanya ya. Sekarang kita mencoba untuk memahami isinya ya. Saudara semua, pada ayat pertama Ra'aitalladzi yukadzibu biddin. Allah bertanya kepada Anda ya, anta, kepada anta. Antanya waktu itu kepada Nabi Muhammad dan para sahabat yang mendapatkan wahyu pada saat itu. Kemudian antanya sekarang adalah kita yang membaca surat Al-Maun ini, yang kita mendapatkan wahyu juga dari Allah melalui perantara Nabi Muhammad yang sudah menjadi mushaf Al-Quran sekarang ini. Jadi ketika kita membaca bahwa posisinya adalah Allah sebagai orang pertama, pihak pertama yang menyeru, yang mengajak bicara, dan kita yang diajak bicara oleh Allah. Allah bertanya kepada kita, Ar-Aita, apakah Anda sudah tahu? Apakah Anda sudah memahami tentang apa? Alladzi yukadzibu biddin. Orang-orang yang menjadi pendusta, orang-orang yang menjadi perusak ad-din. Saudaraku semua, sebetulnya ketika kita membaca surat ini kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah bertanya kepada kita tentang alladzi yukadzibu biddin. Artinya Allah menganggap kita ini tidak tergolong pada alladzi yukadzibu biddin. Justru kalau Allah bertanya kepada kita, Ar-Ra'aita alladzi yaqumuddin misalnya, apakah kamu sudah tahu siapa itu penegak agama?
penegak ad-din, tentu kalau kita ditanya begitu berarti kita belum tahu, kan gitu ya. Kalau kita belum tahu berarti kita belum ada di dalamnya. Tapi Allah justru bertanya kepada kita, ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu sudah tahu atau tahukah kamu siapa itu alladzi yukadzibu biddin? Artinya kita ingin diberikan informasi oleh Allah dan kita tidak termasuk di dalamnya. Nah, artinya ketika kita tidak termasuk di dalam kelompok alladzi yukadzibu biddin, maka sebaliknya kita adalah kelompok orang-orang yang alladzi yaqumuddin. Kita ini adalah kelompok orang-orang yang sebaliknya dari yukadzibu biddin. Saudara semua, kazzaba, yukadzibu. Kazzaba itu orang yang suka merusak, orang yang mendusta. Mendusta baik dia dari ucapannya, dari tingkah laku perbuatannya, atau orang yang suka memutarbalikkan fakta, atau orang yang suka menebar fitnah, atau orang yang suka menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya, orang yang suka berbohong. Nah, di sini ad-din itu kita sering mengartikannya agama. Ad-din adalah penataan hidup, ya. Artinya ketika kita mengambil Islam sebagai agama, artinya kita sudah siap untuk menjadikan ajaran Islam ini menjadi tatanan hidup kita, penataan hidup kita, sehingga kita mau diatur sepanjang hidup kita ini 24 jam sehari, sepanjang umur hidup kita untuk diatur dalam setiap tingkah laku perbuatan kita dengan landasan agama Islam, yaitu ad-dinul Islam. Jadi saudaraku semua, ketika Allah bertanya, tahukah kamu siapa itu yang merusak, yang pendusta, yang kelompok yang ingin menghancurkan ad-din, menghancurkan penataan agama, artinya kita adalah bagian orang-orang yang mendukung, orang-orang yang menegakkan ad-din. Saudara semua, nah Allah menjelaskan. Jadi ini Allah bertanya dan Allah tidak minta jawaban dari kita. Allah menjelaskan sendiri jawabannya, ya. Karena memang sebetulnya kandungan Al-Qur'an ini adalah firman Allah yang ingin menjelaskan kepada kita, yang ingin harusnya kita jadikan pedoman dalam hidup kita, sehingga kita berpedoman kepada wahyu Allah. Nah, berikutnya ayat 2-nya adalah penjelaskan siapa itu alladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yadukul yatim, yaitu mereka-mereka yang tidak memelihara, atau dalam bahasa terjemahannya mereka-mereka yang menghardik anak yatim. Nah, di sini dalam artian menghardik itu bisa saja dia itu menelantarkan anak yatim. Kemudian pada ayat ketiganya penjelasan lanjutan dari yukadzibu biddin itu adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu yang yukadzibu biddin itu adalah mereka-mereka yang tidak mendorong dalam kegiatan memberi makan kelompok orang-orang miskin. Saudara semua, kalau dalam tatanan masyarakat, ya, artinya dalam kehidupan sosial kita, memang kelompok yang tergolong lemah secara mayoritas itu ada dua, yaitu kelompok al-yatim dan kelompok al-masakin, ya, kelompok orang-orang miskin. Jadi ini orang ada yang menganggap yatim dalam arti fisik, miskin dalam arti fisik, atau yatim dan miskin dalam arti yang lainnya. Tentu dua-duanya tetap menjadi kelompok yang lemah. Yang pertama, yatim itu sering kita memahami adalah anak yang mungkin usianya belum balik, yang usianya belum dewasa, belum bisa mandiri, dan anak ini tidak punya orang tua. Artinya dalam rumah tangga dia tidak punya pelindung dan tidak punya panutan, ya, siapa yang menjadi penanggung jawab
atas nafkah kehidupannya dia sehari-hari, dan tidak ada penanggung jawab atas pendidikannya dia sampai dia dewasa, sampai dia bisa mandiri. Jadi kelompok ini menjadi kelompok yang lemah. Kenapa? Karena yang pertama dia tidak ada pelindung dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua tidak ada tempat atau tumpuan dia untuk mencurahkan kasih sayang. Artinya dia harus mendapatkan perlindungan, bukan hanya sekedar makan minumnya saja, tapi dia juga butuh kasih sayang dari orang tua. Kemudian secara ekonomi dia butuh biaya hidup sampai dia bisa mandiri. Kemudian dia juga butuh pendidikan sampai dia bisa dewasa, bisa mandiri. Kemudian yatim dalam pengertian yang kedua adalah bisa saja yatimnya itu mungkin punya warisan banyak sehingga dia secara ekonomi mampu. Tapi dia ini yatim dalam arti tidak punya ilmu, ya. Maka zaman dulu ada Qasidahan yang mendendangkan lagu, hai anak yatim, jangan sedih karena tidak punya ayah ibu, tapi sedihlah karena tidak punya ilmu. Artinya yatim juga satu sisi mungkin dia butuh kasih sayang orang tua, butuh perlindungan orang tua, butuh perwalian dan lain-lain, tapi di sisi lain dia juga butuh ilmu. Maka ini juga menjadi kewajiban bagi kelompok muslim yang lain untuk memberikan perlindungan kepada anak yatim agar yatim juga mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak-anak yang lain, baik dari sisi perlindungan kasih sayang, perlindungan kenyamanan hidup, kemudian perhatian, kemudian pendidikan, kemudian kebutuhan dasar, ya, kebutuhan ekonomi dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ta'amil miskin. Kelompok yang kedua yang memang tergolong lemah dalam tatanan sosial masyarakat adalah kelompok orang miskin. Ini orang miskin sangat rentan lah, ya. Dia kelompok yang mungkin paling lemah, tertindas, secara ekonomi tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi terhadap dua kelompok ini, maka orang-orang yang mendiri yang ingin menjerumuskan, yang ingin merusak ad-din, yang ingin merusak tatanan hidup kemasyarakatan, maka ini mereka menelantarkan ini kedua kelompok lemah ini, ya, satu kelompok yatim, satu lagi kelompok al-masakin. Bisa saja ini yatim juga adalah bagian dari masakin, atau bisa juga yang masakin ini, yang kelompok miskin ini, tapi dia tidak yatim, ya. Jadi dia butuh hanya dukungan dari sisi kebutuhan ekonomi, dan dia juga kalau miskin dalam arti miskin ilmu juga dia juga butuh asupan, butuh dukungan dari bidang pembelajaran agar mereka juga bisa mendapatkan ilmu sebagaimana layaknya orang-orang yang lain. Saudara semua, itu yang pertama. Jadi bagi kelompok yang yukazil bidin, mereka menelantarkan kelompok-kelompok yang lemah ini, yaitu kelompok yang yatim dan kelompok yang al-masakin, ya. Yatim dan masakin dari sisi fisiknya memang dia betul-betul yatim dan masakin dari ekonomi, dari perlindungan orang tua dan lain-lain, atau juga memang dia yatim dan miskin dari sisi ilmunya. Orang yang yukazubidin itu menelantarkan masa bodoh dengan kehidupan yatim dan orang-orang miskin. Sebaliknya, nah ini kita ini yang tidak termasuk kelompok yukazubidin, maka kita ini harusnya termasuk kelompok yang yakumuddin. Karena apa? Karena di dalam penilaian Al-Quran ini yang ada hak, ada batil, tidak ada tengah-tengah.
Yang ada adalah penegak ad-din atau yang merusak ad-din. Tidak ada orang yang netral. Ya, jadi kita ini tinggal pilih ada di kelompok yang perusak ad-din atau penegak ad-din. Kalau kita ini menjadi penegak ad-din, maka kita adalah orang yang sebaliknya dari sikap yang demikian. Itu tadi kalau perusak ad-din dia menelantarkan dua kelompok lemah ini, yatim dan miskin. Sebaliknya kita yang mengaku atau kita yang dinilai oleh Allah sebagai kelompok yang menegakkan ad-din, maka kita harus merangkul, harus memelihara, harus mensupport kedua kelompok ini agar jangan sampai mereka hidup terlantar, agar jangan sampai mereka punya kecemburuan sosial, agar jangan sampai mereka teraniaya, terabaikan akibat dari kelemahan-kelemahan yang mereka miliki. Kita punya kewajiban untuk melindungi mereka. Nah, bagaimana caranya? Tentu bisa dibuatkan struktur-struktur, skema-skema, bagaimana bagian mungkin kalau bicara materi, harta, ya bagian dari apa yang kita punya bisa kita berkolaborasi dengan pihak-pihak lain atau kelompok-kelompok mukmin yang lain untuk membuat program bagaimana melindungi dua kelompok lemah ini. Atau kalau memang mereka lemahnya di bidang ekonomi, kita bantu secara ekonominya. Kalau mereka lemahnya di bidang ilmu pengetahuan, kita bantu mengangkat derajatnya agar mereka juga bisa memiliki ilmu pengetahuan, sehingga mereka bisa setara, sejajar dengan masyarakat yang lain pada umumnya. Berikutnya pada ayat keempat, ya, fawailul lil musallin, bagian dari kelompok yang allazi yukazzibin adalah ciri yang lain adalah fawailul lil musallin, mereka itu celaka, ya. Siapa yang celaka? Yang al-musallin. Mereka yang celaka, yang al-musallin, yang mereka menjalankan sholat, tapi alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi saudara semua membaca ayat 4 ini jangan berhenti, ya. Artinya fawailul musallin, celakalah orang yang sholat. Lah, kalau gitu saya sholat celaka dong, kalau gitu nggak sholat dong. Nah, bukan begitu, ya. Karena apa? Karena ini ayatnya belum selesai. Jadi jangan dipotong pada sampai ayat keempat saja. Maka ayat keempatnya ada penjelasan lanjutannya. Siapa yang al-musallin itu, atau siapa yang fawailul lil musallin, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dia mendirikan sholat, tapi dia melalaikan sholat. Nah, lalainya bagaimana? Ada bermacam-macam penilaian. Bisa saja lalai dari sisi waktunya, artinya jadwal sholat kan sudah tertera dengan jelas, maka dia ini suka melalaikan. Bisa saja melalaikan menegakkan sholatnya tidak sempurna, bisa saja melalaikan dari waktunya menunda-nunda, bisa saja sholat yang ditegakkan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan, ya. Artinya sholat itu mungkin ada ketentuannya, ada syaratnya, ada rukunnya dan lain-lain. Mungkin yang fawailul musallin ini dia sholat, tapi ketentuan-ketentuan rukunnya, syaratnya dan lain-lain tidak terpenuhi, atau juga sholat yang kita maksud dalam pembinaan ad-din, penegakan ad-din adalah sholat yang dimana pembinaan sholat ini itu menjadi pembinaan iman, ya. Ada ungkapan hadis misalnya, as-sholatu mirajul mu'minin. Sholat itu alat untuk mencapai derajat menjadi mukmin. Maka sholat itu menjadi pembinaan iman. Sholat itu kalau pada surat yang lain misalnya tujuannya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya orang yang melakukan pembinaan iman dengan menegakkan sholat, maka sholatnya berakibat pada perbuatan hidup dia sehari-hari, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia mencegah perbuatan keji dan munkar. Sehingga orang yang sudah menegakkan sholat, maka
sikap tindakan dia itu dia akan terhindar, akan terjauh dari yang namanya fahsya dan munkar, ya, dari tindakan-tindakan negatif. Tapi kalau orang yang masih mengerjakan sholat tapi tindakan-tindakan negatif juga masih dilakukan, nah khawatir dia tergolong pada kelompok fawailul lil musallin. Tujuan sholatnya tidak tercapai. Saudaraku semua, kalau sholat minimal itu 5 waktu, anggap saja iman itu kan kalau dalam hadis disebutkan iman itu bisa yazid dan yanqus, bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang, kan gitu ya. Maka perlu dibina, dimantapkan, digembleng, ya, dengan sholat. Kalau misalnya kita punya katakanlah kita punya handphone itu dicas, maka ketika dicas sampai baterainya penuh, maka setelah handphone itu kita gunakan mungkin baterainya nanti akan mulai ngedrop, mulai volume setrumnya, volume power yang ada di situ mulai menurun. Maka ketika volume powernya sudah mulai menurun, maka perlu dicas lagi agar dia bisa maksimal lagi, agar bisa naik lagi, agar bisa tetap aktif, tetap hidup dalam penggunaan aplikasinya. Sebaliknya, ketika baterainya sudah ngedrop, terus tidak dicas lagi, lama-lama mati, lama-lama habis. Begitu juga dengan iman kita kira-kira. Ketika iman kita itu ada kalanya yazid, ada kalanya yanqus, maka ketika yanqus itu perlu dibina lagi dengan sholat agar grafiknya naik lagi. Jangan sampai ketika iman itu sedang yanqus, sedang turun, terus didiamkan saja, diabaikan saja sampai akhirnya imannya mati. Kalau sudah imannya mati itu sudah sulit lagi untuk menghidupkan, untuk membangkitkan. Jangan sampai terjerumus pada kelompok yang fawailul lil musallin. Berikutnya yang fawailul lil musallin juga adalah kelompok yang alladzina hum yurauna. Yurauna itu orang yang berbuat riya. Berbuat riya ini itu dari kata ro'a, ya. Ro'a itu artinya melihat. Kalau ada orang-orang yang ketika dia sholat, tapi tujuannya agar dilihat oleh tetangganya, dilihat oleh orang tuanya, oleh saudaranya, oleh masyarakat sekitarnya, ini buat sholat. Ya, tujuannya agar dilihat. Karena apa? Karena perbuatannya ingin dipuji orang, ingin dinilai orang, bukan dia menegakkan sholat atas dasar tuntunan Allah, atas dasar perintah Allah. Jadi ada motif-motif lain dari perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan. Saudaraku semua, riya ini bukan hanya dalam sholat saja, tapi memang kelompoknya adalah fawailul musallin. Dia kelompok orang yang celaka, ya, baik sholatnya tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, atau juga perbuatan-perbuatan baik yang lain di luar sholat dia tujukan karena ada motif-motif riya, ada motif-motif agar dilihat orang, agar dinilai orang baik, atau bahasa sekarang pencitraan, ya. Dia ingin agar orang menilai dia positif, menilai dia baik, agar citra dirinya meningkat, sehingga orang banyak mengeluh-elukannya, banyak memuja-mujanya, banyak mendukungnya, banyak memilihnya, dan seterusnya lah, ya. Jadi mukmin yang baik itu adalah mukmin yang menegakkan sholat dengan sebenar-benarnya, kemudian dalam sikap dan tindakannya juga tidak didasari oleh sifat-sifat yura'un tadi. Kemudian wa yamna'unal ma'un, mereka adalah salah satunya yang fawailul musallin itu adalah mereka enggan atau tidak memberikan bantuan, tidak berpartisipasi dalam hal-hal kebaikan. Jadi saudara semua, pada surat Al-Ma'un ini ada bentuk
pembinaan pribadi yang harus dijalani, ada pembinaan sosial kemasyarakatan yang harus diemban juga. Ya. Artinya ketika kita bicara fawailul lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun, itu adalah kelompok-kelompok yang yukaziu bidin, yang sholatnya main-main, yang sholatnya tidak khusyukun, yang sholatnya tidak mencapai target, yang sholatnya mungkin sekedar memenuhi kewajiban. Jadi saudaraku semua, buat orang yang yukaziu bidin, sholatnya asal-asal, ya, sholatnya karena riya, berbuat baik karena riya, partisipasi dalam kebaikan-kebaikan mereka tidak mau, ya. Sebaliknya kita ini yang harusnya bukan kelompok yukaziu bidin, kita ini yang dianggap Allah sebagai kelompok yang yaqumuddin, sebagai kelompok yang orang-orang yang menegakkan agama, qaimuddin, ya, sebagai kelompok penegak ad-din, agar tatanan adin ini benar-benar tercipta dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan secara pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, maka kita sholatnya tidak asal-asal seperti yang diceritakan ayat tadi itu, ya. Sholatnya adalah sholat yang betul-betul kita tegakkan sesuai dengan ketentuan, yang tujuannya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, yang ketika kita menegakkan sholat, apa-apa yang kita baca dalam sholat kita, karena itu komunikasi kita dengan Allah, tentu apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan kepada Allah, kita sudah memahami ini isi dari apa yang kita ucapkan. Jangan sampai kita ngomong, artinya kita sholat ini kita berbicara kepada Allah, tapi apa yang kita bicarakan kita tidak tahu, ya. Atau misalnya beginilah, ketika Anda dengan saya ini berbicara, ketika ditanya apa yang lo omongin, apa yang lo bicarakan, lah kita tidak tahu apa yang kita bicarakan sendiri. Artinya apa? Kita sadar nggak sih? Gitu. Jangan sampai kita itu sholat, tapi kita tidak sadar dengan apa yang kita ucapkan. Kenapa kita tidak sadar? Karena kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Jangan sampai ucapan-ucapan kita itu seperti orang mabuk. Ya, orang mabuk itu mungkin dia ngomong tapi dia tidak sadar apa yang diomongin. Jangan sampai sholat kita juga seperti sholat orang mabuk. Ya, jangan sampai sholat kita tidak khusyuk, tidak khusyuk. Khusyuk dalam arti apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, kita mengucapkannya dengan konsentrasi, kita ucapkannya dengan kesadaran pribadi kita bahwa kita ini sedang berkata-kata, sedang berdialog, sedang menyampaikan maksud tujuan kita, sedang berbicara kepada Allah. Allah ini kan mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan. Allah memahami, tinggal kita bagaimana. Kita ini memahami nggak? Kita ini menyadari nggak apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan dalam sholat kita. Saudara semua, kalau selama ini kita belum memahami apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan dalam sholat kita, maka bukan berarti nggak jadi sholat. Udah, gue nggak usah sholat daripada sholat gue fawailul lil musallin. Tapi bagaimana kita memperbaiki, ya, memperbaiki kualitas sholat kita, ya. Kita perbaiki kualitas sholat kita pelajari, kita pahami apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan dalam bacaan-bacaan sholat kita. Kemudian mungkin ayat-ayat Quran yang kita baca juga harus kita pahami apa yang kita baca, dan tentunya juga agar kualitas ini semakin lama semakin meningkat, sebaiknya ayat-ayat yang kita baca juga jangan hanya itu saja, ya. Jangan hanya ayat-ayat itu mulu yang kita baca, tapi bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan kualitas kita, meningkatkan sholat kita. Jangan sampai tergolong kepada fawailul lil musallin, ya. Kemudian sholat kita juga atau perbuatan baik kita juga yang manapun, jangan sampai berdasarkan atau bertujuan untuk riya, untuk pamer. Berbuat itu memang
semaksimal mungkin kita landasi atas perbuatan, atas perintah Allah, ya, bahwa ini Allah yang menyuruh kita, Rasul yang mencontohkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik ini. Jangan perbuatan baik karena ikutan teman, ikutan tetangga, ikutan masyarakat, sedangkan kesadarannya tidak terbangun. Jadi mungkin di awal-awal barangkali kalau usia-usia masih tingkat SD, kadang-kadang guru memberikan contoh, mengajak anak-anak untuk berbuat baik, is oke lah. Kenapa? Karena mereka memang kesadarannya belum terbangun. Maklum karena usianya juga masih belum balik, usianya masih belia. Tapi bagaimana untuk kita-kita yang sudah dewasa, bahwa kita berbuat, kita melangkah itu atas kesadaran pribadi kita bahwa ini yang kita lakukan atas dasar perintah Allah, atas dasar petunjuk Allah, atas dasar sunnah Rasul yang dicontohkan kepada kita. Saudaraku semua, jadi ada dua hal, ya. Satu, pembinaan pribadi, yaitu membangun pembinaan sholat kita menjadi sholat yang khusyuk, mencapai tujuan yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian di sisi lain, kewajiban-kewajiban seorang mukmin sebagai penegak adil, maka dia juga punya kewajiban untuk untuk memelihara anak yatim dan membantu para fakir miskin, baik secara ekonomi maupun secara keilmuannya, sehingga baik yang yatim maupun yang miskin bisa hidup setara, bisa punya pengakuan yang sama di hadapan masyarakat, sehingga mereka walaupun yang yatim tidak punya orang tua misalnya, namun dia tetap mendapatkan perlindungan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian dari orang tua mukmin lainnya, ya, yang perlu kita lakukan, ya. Jadi saudara semua, saya membandingkan ada satu kelompok yang yukadzibin, ya, yang merusak tatanan kehidupan adil, ya, di sini yang kita maksud adalah adilul Islam. Satu sisi kita ini yang Allah panggil, yang Allah ajak bicara sebagai kelompok orang yang mungkin katakanlah baru mau menegakkan adil, atau orang yang sudah mau atau sudah menegakkan adil. Kita ini terpanggil, kita ini sudah dipanggil untuk menegakkan adil, sehingga ada orang yang merusak adil seperti ini, ada orang yang menegakkan adil seperti ini. Saudara semua, kira-kira itu gambaran dari surat Al-Maun, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkahan, dan jangan lupa yang belum subscribe silakan klik subscribe yang masih bertanda merah, kemudian klik juga gambar loncengnya, dan silahkan juga di like dengan klik gambar jempolnya, kemudian silahkan di share ke kerabat kita, saudara kita, teman-teman kita, agar ini juga menjadi bagian dari amal jariah kita, menjadi kemanfaatan, kemaslahatan buat kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat perjumpaan kita, dan kalaupun ada hal yang kurang berkenan, itu semata-mata dari kelemahan saya sendiri. Barakallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.